wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala rasulillahi ajmain. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Salawat beringan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari pembelajaran kali ini, tujuan yang akan dicapai yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan langkah, tantangan, dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi tentang strategi, cara, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan kegigihan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang keenam, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan tentang hikmah dan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik anak-anak, mari kita mengamati gambar terlebih dahulu. Di sini ada gambar sekelompok orang sedang menyembah berhala. Gambar ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sedikit mengulas tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad terkenal sebagai sebutan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan dialogis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku
Arab di sekitar kota Mekah yang saling berebut gengsi sosial untuk meletakkan kembali Hajar Aswad yang saat itu direnovasi akibat diterpa banjir. Setiap suku merasa berhak menempatkan kembali pada posisi semula. Semua bersih tegang dan merasa benar sendiri-sendiri. Untunglah dicapai kesepakatan bahwa orang pertama yang masuk Masjidil Haram dipercaya menyelesaikan konflik itu. Muhammad, pemuda yang waktu itu masuk masjid pertama kali, tampil memberi solusi yang cemerlang tanpa menimbulkan ketersinggungan masing-masing suku. Misi diutusnya Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah diangkat menjadi Rasul, bagaimana langkah dakwah dan bagaimana strategi dakwah, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mari kita berdiskusi dan mempelajarinya bersama-sama. Untuk lebih memahami materi, kita akan membagi dalam beberapa kelompok, yaitu dalam 3 kelompok. Sesuai jumlah murid ada 30. Setiap kelompok ada 10 orang. Kelompok pertama membahas tentang langkah dakwah Nabi Muhammad SAW, membahas tentang penanaman akidah, kemudian pendekatan lemah lembut dan merubah perilaku jahiliyah, kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kelompok kedua absen 11-20, yakni tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tantangan yang pertama yakni ancaman dan penghinaan. Ancaman dan penghinaan yang pertama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ancaman yang kedua ditujukan kepada para pengikutnya. Tantangan kedua yakni membujuk Nabi. Yang pertama membujuk dalam hal harta dan wanita. Kemudian membujuk Nabi dengan bertukar sesembahan. Yang ketiga membujuk Nabi dengan membujuk pamannya, yaitu Abu Thalib. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3 absen 21-30 tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama dengan cara rahasia, kemudian terang-terangan, dan yang ketiga dengan hijrah. Dan setelah diskusi, masing-masing orang akan membuat laporan diskusi dan akan dikumpul pada minggu selanjutnya. Baik, mengingat waktu yang singkat, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama, sebelum datang Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Dari aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Mereka menyimpang dari ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamar, mabuk, berzina, praktik perbudakan, dan merampok.
Dari aspek ekonomi, mereka memperhatikan riba, dan dari aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku. Yang kedua, kelebihan bangsa Arab. Dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Yang ketiga, misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan lil alamin, yaitu mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menegaskan tentang adanya hari pembalasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.